Kami akan membawamu ke dalam sebuah kisah tentang perjanjian yang tak pernah boleh dilakukan. Tentang seseorang yang menjual jiwanya demi kekayaan dan akhirnya tenggelam dalam dunia kegelapan yang tak bisa ditarik kembali. Sebelum kamu lanjut menonton, pastikan kamu subscribe, like, dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa baca doa, siapa tahu kisah ini terlalu dekat dengan hidupmu. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Namaku Rio, umur 27 tahun. Aku kerja di bidang desain interior dan bisa dibilang hidupku biasa-biasa aja. Tapi aku selalu bersyukur, rumah kontrakan nyaman, kerjaan stabil walau klien suka PHP, dan tiap malam aku masih bisa ngopi sambil dengerin lagu lawas. Aku punya satu sahabat sejak SMA, namanya Bayu. Dulu dia orang yang paling cuek soal cinta. Tapi entah kenapa 3 bulan terakhir dia berubah. Tiba-tiba romantis, suka kirim foto makanan berdua, captionnya tuh kayak quotes IG yang dalam banget. Aku sempat bercandain, "Wah, Bay, udah dapet calon istri ya? Jangan-jangan nikah duluan dari gue." Dia cuma senyum, gak jawab. Tapi 3 hari kemudian, aku dapat undangan digital di WhatsApp. Dari dia. Pernikahan Bayu dan Sekar. Aku sempat bengong. Sekar. Siapa tuh? Gak pernah dengar sebelumnya. Tapi karena Bayu sahabat sendiri, ya udah, aku langsung save tanggalnya. Acaranya di luar kota, di sebuah desa terpencil, yang aku juga baru dengar, Desa Kembang Sirna. "Kenapa jauh amat, Bay?" tanyaku di chat. Dia cuma jawab, "Tradisi keluarga Sekar, nanti lo ngerti." Aku mikirnya ini mungkin adat tertentu, mungkin mereka punya budaya sendiri yang unik. Dan jujur aja, aku penasaran. H-1 sebelum acara, aku naik mobil ke desa itu. Perjalanan sekitar 6 jam dari kota. Awalnya masih normal, tapi makin masuk ke wilayah perbukitan, sinyal hilang total, jalanannya juga mulai sempit dan berkabut. Sampai akhirnya aku tiba di desa itu. Suasananya sepi, gak ada suara motor, gak ada suara ayam. Yang ada cuma suara angin dan bunyi bambu ketuk kayak kentongan dari kejauhan. Rumah-rumahnya dari kayu semua, tapi rapi. Ada balai-balai di depan tiap rumah, pohon bambu tinggi berdiri di sekeliling desa, bikin suasana agak adem sih, tapi juga sedikit bikin merinding. Bayu nyambut aku di depan rumah penginapan, pakai baju putih panjang, rambut disisir rapi. Tapi ada sesuatu yang beda dari matanya. Kayak kosong. Tatapannya diem, tapi senyumnya lebar banget. Kelewat lebar. "Rio, makasih udah datang ya bro," katanya. Aku senyum balik. "Iyalah, gila, nikah nih lo. Gue kira bakal jomblo abadi." Bayu ketawa pelan. Tapi tawanya aneh, hampa. Lalu dia bilang pelan banget, "Pokoknya nanti malam, ikut aja semua prosesi. Jangan nanya, jangan nolak. Janji ya." Aku ketawa. "Lah, lu kayak ngajak ke ritual sekte aja." Dia gak jawab. Cuma tatap aku lebih dalam, lalu peluk aku erat. Lama. Aku jadi gak enak. Tapi karena udah jauh-jauh kesini dan niatnya mau support sahabat sendiri, ya udah, aku ikut aja alurnya. Malam harinya, seluruh tamu dikumpulin di pendopo desa. Ada musik gamelan pelan, ada bau bunga melati dan kemenyan. Semua pakai baju adat putih, termasuk aku, disediain. Sekar, si calon pengantin perempuan, muncul pakai kebaya merah. Cantik. Tapi wajahnya pucat. Dia gak lihat siapa-siapa. Matanya lurus ke depan, kayak orang gak sadar. Lalu, tetua desa datang bawa nampan besar.
Isinya bukan sesajen, bukan makanan, tapi segenggam rambut, 2 potong kuku, dan potret wajah seseorang yang aku kenal. Potret itu wajahku. Sesuatu nggak beres, tapi aku belum tahu. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang gak akan bisa aku lariin. Dan di sanalah aku berdiri, di tengah pendopo desa yang dipenuhi orang-orang berpakaian putih. Semuanya diam. Gamelan berhenti. Lilin-lilin di sekeliling padam satu-satu. Aku tatap foto itu lagi. Wajahku di atas nampan, bareng rambut dan kuku yang jelas-jelas aku kenal. Itu rambutku waktu dipotong barbershop 2 minggu lalu. Aku ingat aku buang ke tempat sampah. Tapi, kok bisa sampai sini? Aku mau buka mulut, nanya, protes, apa aja. Tapi Bayu langsung nyamperin, tangannya narik lenganku. Jangan tanya apa-apa, Rio. Tolong, demi gue. Suaranya lirih, gemetar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku lihat matanya basah. Bukan karena haru, tapi takut. Dia bisik. Mereka udah pilih kamu, Yo. Kalau kamu nolak, semuanya jadi kacau. Aku makin gak paham. Pilih apa sih, Bay? Ini pernikahan kan? Kenapa gue dilibatkan sampai segininya? Sebelum Bayu bisa jawab, seorang wanita tua datang. Jalannya pelan, tapi suaranya nyaring. Anak muda, kamu tamu terhormat malam ini. Aku cuma bisa ngangguk gugup. Wanita itu ngeluarin kain merah dari balik jubahnya dan menutup fotoku pakai kain itu. Semuanya sudah siap. Upacara akan dimulai tengah malam. Aku dituntun ke satu rumah panggung kecil di ujung desa. Katanya untuk istirahat sebelum prosesinya dimulai. Di dalam, semua barang terbuat dari kayu tua. Ada aroma aneh, campuran kayu bakar dan sesuatu yang basi. Aku sendirian. Waktu menunjukkan pukul 22.47. Aku gelisah, pikiranku campur aduk. Mau kabur, tapi aku nggak tahu jalan keluar desa. Sinyal mati, GPS nggak bisa. Aku coba buka jendela. Angin malam langsung masuk, bawa suara bisikan. Iya, bisikan. Jangan jadi tumbal, Rio. Aku mundur. Gak yakin itu halusinasi atau kenyataan, tapi suara itu jelas banget. Dan aku yakin, itu suara perempuan. Suara sekar. Tiba-tiba, suara ketukan dari bawah rumah panggung. Tok, tok, tok. Bukan pintu, tapi lantai. Aku ngintip lewat celah papan lantai, dan aku ngelihat Bayu duduk di bawah rumah, sendiri, tatapannya kosong. Dia nyalain lilin kecil dan menggambar sesuatu di tanah. Aku dengar dia komat kamit. Maaf Yo, ini cara satu-satunya, gue gak punya pilihan. Tanganku gemetar, hatiku makin gak tenang. Apa maksudnya dia gak punya pilihan? Aku ambil tas kecilku, niat kabur diam-diam. Tapi begitu aku buka pintu, Sekar berdiri di depan. Matanya penuh air mata, tapi dia gak nangis. Dia ngomong pelan. Maafin aku cuma pengantin boneka, Rio. Semua ini buat mereka, bukan buat cinta. Dan sebelum aku sempat bertanya, dia langsung lenyap. Beneran hilang, kayak asap. Aku jatuh terduduk, napas sesek, teringat dingin ngucur. Ini bukan mimpi kan? Satu hal yang pasti, ini bukan pernikahan biasa. Ini perang yang aku gak pernah minta buat ikut. Kok langsung lari? Bayu ngasih obor kecil, dan aku masuk ke hutan malam itu. Gak ada jalan setapak. Hanya suara jangkrik dan semak-semak yang basah oleh embun. Lama aku jalan. Sampai akhirnya aku nemu pohon raksasa, bentuknya aneh. Akar-akarnya melingkar kayak tangan, dan di tengah batangnya ada pintu kecil. Aku masuk. Di dalam gelap. Tapi tiba-tiba muncul cahaya samar, dan suara,
suara diriku sendiri. Kenapa kamu kecewa, Rio? Bukankah kamu juga sering mikir hidupmu gak berarti? Sekarang kamu bisa jadi sesuatu. Suara itu terus nyindir nyayat mentalku, bikin aku ragu. Tapi aku ingat wajah ibu, wajah teman-temanku. Aku gak bisa nyerah. Aku mau hidup. Aku gak mau jadi tumbal. Aku teriak keras. Aku berharga. Aku pantas hidup. Tiba-tiba pintu terbuka. Angin besar mendorong aku keluar. Aku jatuh. Napas ngos-ngosan. Tapi langit udah mulai terang. Matahari pertama menyinari desa Kembang Sirna. Dan aku masih hidup. Bayu lari ke arahku. Matanya berkaca-kaca. Lo selamat. Tuh beneran selamat. Sekar datang di belakangnya. Kali ini dengan mata yang sadar. Dia menunduk. Maaf, aku gak bisa kendalikan semua ini. Tapi kamu udah jadi orang pertama yang bisa lewatin hujan itu dalam puluhan tahun. Aku cuma bisa nangis, antara lega, marah, dan hampa. Satu hal pasti, Aku selamat. Tapi aku gak akan pernah lupa. Hari itu, aku ninggalin desa Kembang Sirna waktu matahari udah tinggi. Bayu nganterin sampai perbatasan desa, tapi kami gak banyak ngobrol. Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Semua udah cukup jelas. Dia berdiri diam sambil nyodorin satu benda kecil ke tanganku. Kalung janur yang dia pakai semalam. Simpen ini, katanya. Sebagai tanda, lo pernah jadi orang paling berani yang gue kenal. Aku cuma angguk. Gak ada pelukan, gak ada lambaian tangan. Cuma hening dan rasa antara lega dan kehilangan. Perjalanan pulang rasanya jauh lebih cepat. Tapi di dalam mobil, aku gak bisa berhenti mikir. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Dan jawaban itu baru datang beberapa hari setelah aku balik ke kota. Waktu aku duduk di kafe biasa, iseng buka catatan lama di HP. Di situ ada satu tulisan yang pernah aku buat pas lagi ngerasa hidup ini hambar. Kalau suatu hari aku hilang dari dunia ini, kayaknya gak ada yang sadar. Aku cuma orang biasa, gak penting. Aku baca ulang tulisan itu, dan aku nangis. Karena ternyata aku salah besar. Aku pikir aku gak punya arti. Tapi justru karena aku biasa, aku dianggap layak dijadikan penyeimbang. Karena aku murni, karena aku tulus datang ke pernikahan temanku, dan karena aku berani bilang, aku pantas hidup di saat semua orang pengen aku menyerah. Bayu kirim pesan seminggu kemudian. Desa itu sekarang udah gak kayak dulu. Gak ada lagi prosesi, gak ada lagi tumbal. Semua berhenti sejak lo selamat. Aku cuma jawab satu kalimat. Terima kasih. Karena udah kasih kesempatan aku milih jalan sendiri. Berapa bulan berlalu, aku balik ke rutinitas. Tapi aku berubah. Sekarang aku lebih sadar setiap tarikan napas. Lebih sayang sama diri sendiri. Lebih jujur kalau lagi capek, sedih, atau kecewa. Kadang-kadang aku masih kebangun tengah malam. Kebayang suara gamelan, wajah Sekar, tatapan kosong Bayu. Tapi sekarang aku gak takut lagi. Karena aku tahu, apapun yang terjadi dalam hidup, selama aku tahu siapa diriku, aku bisa berdiri. Jangan pernah anggap dirimu kecil cuma karena gak viral, gak terkenal, atau gak punya banyak pencapaian. Karena di dunia lain yang gak kita lihat, mungkin justru kamu yang jadi cahaya terakhir yang bisa menyelamatkan semuanya. Dan sekarang, aku, Rio, adalah saksi bahwa keberanian gak selalu soal berani lawan orang. Kadang keberanian paling besar adalah berani percaya. Aku pantas hidup.